Guru itu beban negara. Hai, apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama aku Ikal di channel Cihabi TV. Kita ngobrol santai, tapi tetap tajam, kritis, dan gak takut menyentil isu-isu panas yang bikin masyarakat kepo. Dan kali ini topiknya bener-bener meledak. Pertanyaannya adalah, sudah pantaskah Sri Mulyani dipecat dari kursi Menteri Keuangan? Topik ini panas banget guys, karena menyangkut masa depan ekonomi negara dan juga langsung berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi siap-siap ya, kita bahas dalam-dalam. Pertama-tama, mari kita kenal lagi siapa Sri Mulyani. Beliau bukan orang baru. 2 kali menjabat Menteri Keuangan, pernah juga jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bahkan beberapa kali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia dan dunia. Track record akademis dan pengalamannya jelas nggak main-main. Tapi ingat, jabatan menteri bukan cuma soal prestasi internasional. Yang paling penting adalah, apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada rakyat Indonesia? Kalau bicara prestasi, kita harus fair. Sri Mulyani dianggap berhasil menjaga stabilitas fiskal di tengah pandemi. Ketika negara-negara lain tumbang, Indonesia masih bisa bertahan dengan pertumbuhan positif. Defisit terkendali, APBN sehat, dan investor asing tetap percaya sama Indonesia. Itu fakta, bukan bualan. Jadi, di atas kertas, dia memang punya keahlian luar biasa. Tapi, di sisi lain, ada banyak kebijakan yang bikin rakyat kecil menjerit. Naiknya harga BBM, kebijakan pajak yang dianggap menekan kelas menengah ke bawah, sampai isu pengelolaan utang negara yang semakin membengkak. Banyak kritik yang bilang kebijakan Sri Mulyani terlalu neoliberal, terlalu tunduk pada mekanisme pasar, dan kurang memberi perlindungan untuk rakyat miskin. Contoh nyata, pajak digital dan PPN yang justru membebani masyarakat di tengah kondisi sulit. Kebijakan BBM subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran, tetapi tetap saja rakyat kecil yang kena imbas. Dan yang paling sering jadi sorotan adalah utang negara yang terus naik. Pertanyaan kritisnya, apakah benar ini murni strategi untuk menjaga stabilitas? Atau sebenarnya hanya menunda bom waktu yang bisa meledak kapan saja? Jadi, sudah pantaskah Sri Mulyani dipecat dari kursi Menteri Keuangan? Jawabannya nggak sesederhana iya atau tidak. Kalau kita lihat dari sisi prestasi, jelas dia punya kontribusi besar. Tapi kalau kita lihat dari perspektif rakyat kecil, kebijakan-kebijakannya sering terasa kejam. Inilah dilema besar. Apakah pemerintah butuh seorang teknokrat berkelas dunia seperti Sri Mulyani, ataukah sudah waktunya memberi kesempatan pada sosok baru yang lebih pro-rakyat? Yang jelas, kritik rakyat itu sah dan penting. Kalau suara rakyat terus diabaikan, ya jangan heran kalau tuntutan pemecatan makin kencang. Dan pada akhirnya, semua kembali ke presiden. Mau mempertahankan atau mengganti? Satu hal yang pasti, rakyat butuh kebijakan yang adil, bukan sekedar angka cantik di laporan ekonomi. Jadi guys, menurut kalian gimana? Apakah Sri Mulyani memang sudah pantas dipecat karena kebijakannya yang dianggap menyiksa rakyat? Atau sebenarnya dia masih menteri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar kita diskusi rame-rame. Karena suara kalian itu penting, bukan cuma buat konten, tapi juga buat mengawal kebijakan negara ini. Oke, sekian dulu dari aku Ikal di Cihabi TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan topik-topik panas lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, tetap kritis, tetap berani, dan jangan pernah takut bersuara. Salam Cihabi TV.